Ini adalah sisa-sisa kejayaan perkebunan karet zaman dahulu kala. Sekarang sudah dirombak jadi nanas dan lainnya. Nggak pernah sat ini. Mata air ini nggak pernah sat meskipun kemarau panjang. Ini untuk proses produksi karet. Sampai detik ini masih produksi ya karetnya ini. Meskipun sebagian sudah dirubah tapi tetap produksi. Tadi dari sana ketemu Mbah Subandi. Dari sana dia mau nyuci baju. Sekarang kita ambil arah ke sana aja lah. Meninggalkan Mbah Subandi yang mau nyuci baju. Mbah Subandi itu rumahnya kelihatannya pabrik kerupuk. Altitude dari perkebunan kerupuk tadi 546 meter. Tampak di timur itu Gunung Kawi. Dan di depan kita tuh Gunung Kelut. Terdengar suara alat berat sedang menggarap lahan ini. Tampak depan kita ini adalah perkebunan yang sudah dikerjakan dengan alat berat. Entah mau ditanami apa saya nggak tahu juga ini. Akhirnya kita sampai juga di Gedang Baik Park namanya dia. Kalau di Google dengan ketik aja Gedang Baik Park. Ini hutan karet ya ini. Hutan karet yang masih lebat banget nih. Di bawahnya ditanami kopi. Tapi ya kelihatan kurang terawat begitu. Tapi kalau kebun karetnya sudah besar-besar banget nih. Kan ada yang sampai kali setengahnya, ada ini sekitar 60 cm lebih nih. Ini yang luar biasa, nyamuknya banyak banget nih. Sedangkan yang terdekat ini namanya Gunung Gedang. Altitude perkiraan ini 644 meter nih. Itu Gunung Kelutnya. Ini Gunung Gedangnya ini. Altitude Gunung Gedang sekitar 800-an meter. Padang kok
Nggih. Kanten tanemane napa nggih? Sian niku gedang. Gedang nggih. Nggih, mandi gedang lokat niku. Ini bawah namanya kali gandul. Kali gandul nggak pernah surut airnya meskipun kemarau. Tek kopi ngoten napa nggih panen, Pak? Panen Pak nggih kok tapi nggih boten sepi. Ketoke nggih mboten dupeni nggih. Nggih, namung dibabat, ngampun babat ngejenggrek ngoten niku. Oh, nggih. Nah, kene Setelah berbincang-bincang sejenak dengan Mas Bibit dari Watu Gede, perjalanan dilanjutkan. Kita pertigaan, kalau sana ke Jalan Raya, kalau sini ke lembah Sungai Gandul. Nah, sekarang kita ketemu jalan rayanya. Ini kalau lurus terus ke Gunung Gedang, kalau nganan ke Puncak Lembu Soro dan Puncak Jurassic Park. Susu. Niki sekesuk tak manten niki. mboten nggih sakesuk tiyang setunggil kalih dados wong kula kan tiyang kalih tiyang istri. Oh, Iki ember ngeten kawan welas. kawan kilo berarti Berarti samanten sekitar 7 kilo lah ini. yang kalih berarti angsal perang timbun niki. Nah, tiyang kalih berarti Kuwadah nggih. sak pindho sak tengah. Timbun setengah nggih. Ongkosnya pinten ngene Pak? Sekilo nggih. Niki sekilone namung 1.600. Oh, kayak sedinten angsal 40 kilo. Nggih, tiyang kalih. Yang kalih oleh istri nggih. Nggih. Lah ampun Sekitar sampun medal nggih sekitar 70.000 guys, tiang kali. Lek tutuh medal niku bulan pinten? Tutuh medal biasanya bulan sekawan. Niku saged angsal pirang kilo lek tutuh medal niku. Lah tiyang setunggal saged asal 300. Berarti swidak. Nggih. Itulah profil dari Pak Mat Kani, penyadap getah karet. Penghasilannya dengan istrinya itu sekitar 40 kilo kali 1.600 kalau musim kering. Kalau musim rame getah itu 60 kilo berdua ya, antara 30 sampai 50 ribu. Nah, ini Gunung Gedang penampakannya nih dari dekat. Itu ada ibu-ibu penderes, kira-kira istrinya Pak Markani tadi kira-kira. Ternyata benar tuh istrinya Pak Markani itu. Ternyata Gunung Gedang sisi timur ini juga banyak tebing-tebingnya. Itu para mak-mak sedang nguntingi ramban dan mencari rumput. Ibu-ibu tadi bekerja sekitar satu grup 15 orang, gajinya 30.000 dari jam 6 sampai jam 11. Nah, supaya mereka merasa senang, mereka itu kerjanya jumbret. Jumbret itu namanya pembersihan lahan ini. Ini yang belum dijembret seperti ini, masih sangat rimbun. Sudah jadi bersih, dia hasil jumbretannya itu dibawa pulang untuk oleh-oleh ternak mereka. Kalau nggak ada itu mungkin mereka juga nggak semangat, cuma 30.000. Itu tebingnya bagus banget juga ini, Gunung Gedang. Area dari perkebunan kerupuk ini sebagian sudah dialih fungsikan menjadi tanaman nanas nih. Kalau udah nanas ya panasnya bukan main. Kalau masih karet, basah, sengon dan sebagainya, kopi masih rimbun, dan udah nanas ya seperti ini panasnya. Ini yang paling kiri itu namanya puncak Gunung Pudak, Gunung Kelut. Lalu puncak Lembu Suro, setelah itu Gunung Gejah Mungkur. Kawahnya di baliknya itu nggak kelihatan.
Ini akhir dari Gunung Gedang ini. Akhir dari Gunung Gedang ya ini. Akhirnya jumpa beranseng. Bisa untuk istirahat. Altitude dari Peanceng ini 718 meter dengan diiringi musik alam yaitu suara burung-burung, kayaknya burung itu burung lawet waktu. Baunya bau nanas, di mana-mana baunya bau nanas yang busuk. Ini juga bermacam-macam, ada yang masih muda, ada yang sudah siap panen, ada yang sudah matang, macam-macam. Inilah suasana panen nanas. Sekarang kita memasuki hutan Humugin Damar nih. Hutan Damar itu termasuk hutan yang langka. Umumnya kan mahuni, jati, pinus. Ada agak tempat datar bisa untuk istirahat nih. Terus treknya ini pasir ya, jadi pakai jalan jadi berat karena pasirnya ambles.
Kita mendekati puncak Lembusuro. Alhamdulillah sampai juga akhirnya di puncak Lembusuro. Ini tandanya ada patung Lembusuro ini. Puncak Lembusuro ini ketinggiannya 933 meter dari permukaan laut. Dan tampak di belakang saya ini patung Lembusuro ini dibuat sekitar tahun 90-an setelah Gunung Kelut meletus tahun 90 itu. Jadi ini bukan patung purbakala, patung buatan manusia masa kini ya. Dari puncak Lembusuro ini kita bisa melihat dengan jelas puncak Gajah Mungkur. Ini sisi selatan dari Gunung Kelut. Sedangkan di sisi selatan kita bisa melihat selatan sebelah barat, bisa melihat Gunung Pegat dan Kota Blitar. Sedangkan di depan kita itu tadi itu Gunung Gedang tadi ya. Kita ke sana bisa melihat Kota Belingi dan sekitarnya. Jarak kita dari start dari pabrik karet tadi sekitar 5,62 km, kita sampai di puncak Lembusuro ini. Ini setengah kilo di atasnya puncak Lembusuro kita bisa melihat Gunung Butol dan puncak Gajah Mungkur di depan itu. Sekarang di sana itu namanya puncak Budak Gunung Kelut. Terus di kanannya puncak Budak itu namanya puncak Wanajaya, tempat yang kayak bersumbing itu. Di sebelah kiri kita itu nggak kelihatan, tapi ini kita lurusnya pos 2 pendakian Gunung Kelut via Karangrejo di seberang sana itu. Ya, ini jalur ini rencananya tadi ketemu anak Karang Taruna Desa Gadungan, rencana mau dibuka jalur pendakian Gunung Kelut via Gajah Mungkur nih. Itu puncak Gajah Mungkurnya itu. Dan di sana pemandangan bawah sangat indah sekali. Bawah kita itu namanya Kali Putih, tempat penambangan pasir. Puncak terakhir nih, ada tempat lapang sedikit terakhir nih. Ini 360 terakhir ya. Nah, depan kita ini puncak Gajah Mungkur. Disusul sana puncak Sumbing atau puncak Wanajaya, yang paling kiri Gunung Budak. Benar bisa melihat kemana-mana ini. Nah, di bawah itu namanya Gunung Gedang. Sekarang jelas dari sini Gunung Gedangnya itu. Ini kata penduduk, kita turun ke situ lalu belok kanan, lewat itu jalur setapak itu nanti bisa turun sampai juga di pabrik karet tadi, sama aja, cuma sisi kiri dan kanan dari sungai. Sekian
sekian trip report dari Puncak Lembu Suro lereng Glucuk Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Oh iya, altitude dari puncak terakhir ini 1000 meter dari permukaan laut.